Enggak. Apa Nah, kalau itu korelasinya? kan lagunya Cemburu Menguras Hati. Kalau ini? Yang nggak boleh itu Cemburu Berujung Maut. Wah, cemburu Selain adalah Ipar adalah maut. maut. Cemburu adalah maut. Bisa Selain ipar adalah juga. maut. Nah ini kita mau bahas sama reporter kita dari Detik Jateng. Ada Kak Arina Zova. Kak Bukan Arina. Arina Moka ya, Arina Zova. Dan bukan Kak Arina Zubir ya? Nirina itu Nirina. Selamat pagi Kak Arina. Oke, halo. Selamat pagi Arya dan Indi. Kak Arina. Ya Allah. Masa anak SMA kok jam segini nggak Astagfirullahaladzim anak SMA. sekolah? Ini anak SMP. Muka Enggak. seimut itu ngomongin cemburu berujung maut kan kayak kurang pantas ya. Cemburu berujung penusukan 15 kali. Kamu cari yang mukanya lebih sangar lagi deh. Jangan kamu boleh nggak? Kamu Ketawanya aja very playful, tidak ada beban. Udah, ini udah dewasa, sudah dewasa. Oh, udah Udah dewasa, dewasa. udah dewasa. Ya Terima Allah. kasih untuk konfirmasinya. nggak usah Jangan, Arfi, nanti repot pinjol. banget. Ya Allah, Kak Arina. Coba boleh diinformasikan sedikit nih ceritanya gimana kok bisa dari cemburu berujungnya mau tuh gimana sih? Oke, oke, siap. Jadi kemarin hari Kamis itu ada insiden pembunuhan di wilayah Peterongan, Kota Semarang. Jadi itu motivasi dari pelaku. Kemarin ini pelakunya sudah tertangkap dan diketahui motivasi dari pelaku adalah cemburu karena yang ditusuk itu korban merupakan pacarnya dan selama ini pacarnya itu terlalu friendly karena sering diantar jemput sama laki-laki lain gitu. Dan kronologinya ini mungkin aku ceritakan terlebih dahulu. Kronologinya selama ini mereka itu sudah pacaran 1 tahun. Nah selama ini si korban perempuan ini suka diantar jemput laki-laki dan berteman dengan laki-laki lain. Kemudian puncaknya itu waktu hari Kamis kemarin dia diantar oleh salah satu teman prianya. Kemudian hal itu ternyata diketahui oleh pelaku dan pelaku ini mengikuti korban sampai kosnya. Kemudian ketika pukul 12-an malam si teman korban ini sudah pulang, pelaku ini nekat naik pagar, kemudian dia langsung naik ke balkon lantai 2 dan ke kamar korban, kemudian dia mengetuk kamar korban. Ditanya sama korban itu siapa, kemudian dia tidak menjawab, korban mematikan lampu dan membuka pintu, ternyata itu adalah pacar dari korban. Pacar korban langsung membabi buta, dia langsung menusuk korban di perut, kemudian dia masuk dan langsung membunuh korban dengan cara menusuk sampai 15 kali tusukan, begitu. Oke, ini sebenarnya ternyata setelah pikir-pikir sudah pernah kita bahas juga sebelumnya begitu ya. Tapi ya kita nggak tahu update-nya sampai sejauh ini. Iya, betul. Ini buat aku pribadi tuh menyesakan sekali begitu ya. Apakah memang sebelumnya sudah pernah terlihat, karena kan pacaran sudah 1 tahun ibaratnya. Apakah sudah pernah terlihat bahwa si pelaku ini memang punya sifat posesif ibaratnya? Oke, untuk posesif itu sendiri sebenarnya tidak diketahui, tapi pelaku ini sempat mengaku kalau dia selama ini suka mengekang korban karena korban ini sampai ngomong ke pelaku untuk jangan terlalu mengekang dia karena dia butuh berteman dengan laki-laki maupun perempuan begitu. Oke, terus juga Karina ini kan katanya sama penghuni kosan yang lain tuh nggak sempat kelihatan kalau korban ini mungkin punya pacar karena kan kelihatannya katanya nggak pernah nggak pernah bertamu. Tapi apakah sebelumnya si pacar dari korban ini tuh memang udah sering datang ke kosannya sampai dia mungkin udah tahu cara masuknya, udah bisa masuk sendiri dan membunuh korban di kamarnya? Oke, jadi selama 4 tahun dia ngekos di situ memang tidak ada kegaduhan dan si korban ini memang pacarnya tahu kamar korban karena dia pernah membantu korban mengangkat barang gitu. Oke, boleh tahu nggak sih pelaku ini profesinya sebagai apa? Oke, pelaku ini dia sebagai satpam di klinik kecantikan, sementara korban ini call center di salah satu bank swasta gitu. Dan mereka bertemu di dating apps. I see. Oh, makanya itu dia kenapa perempuannya friendly karena kan customer service kan harus smiling voice. Bener dong. Bener Aryo, bener. Terus Ya, betul. aku kira tadi bahkan teller tapi bukan ya, CS kan harus friendly gitu. Nah Kak, tapi sebelumnya sempat ada kesaksian gak sih lebih lanjut dari para ya penghuni kosan atau mungkin ibu kosnya gitu ya terkait korban ketika dilakukan penusukan ini gitu? Oke, jadi waktu pembunuhan ini terjadi, si tetangga korban
tetangga kos korban itu sempat membuka pintu dan dia mendapati kalau ada suara gedebak-gedebuk dari kamar korban dan ada suara teriakan. Kemudian dia membuka dan dia melihat kalau ada pelaku di situ membawa sajam. Jadi dia menutup kembali kamar kosnya dan dia tidak berani untuk menghentikan kejadian tersebut, tapi dia langsung menghubungi pemilik kos dan ambulans gitu. Waktu dia buka lagi, pelaku sudah pergi. Oke, berarti setelah ditangkap ini, pasal apa yang disangkakan kepada pelaku? Oke, karena kejadian ini pelaku dijerat pasal KUHP 340 dan dia diancam hukuman mati sampai hukuman pidana 20 tahun. Wow, iya. Nah ini maksud aku tuh kalau pembunuhan tuh biasanya 20 tahun, di atas 10 tahun lah. Ini baru seperti yang kita dengar pada umumnya ya. Iya betul. Yang kalau kurang dari itu kayaknya orang umum ya. Iya aneh. Karina terima kasih banyak Karina untuk informasinya. Oke, Karina terima kasih, hati-hati di jalan ya. Juga. Selamat bertugas kembali. Siap. Bye-bye. Selamat bertugas juga Arya dan Indi. Karina tapi kamu dipastikan sudah punya KTP ya? Sudah, saya juga sudah setengah SIM. Maaf. Coba konfirmasi ulang. Takutnya udah memberitakan kayak gini ternyata dia belum punya KTP. Mohon izin. Iya. Sudah. Takutnya anak sekecil itu berkelahi dengan berita kriminal itu ya. juga. Karena kalau boleh tahu skincare-nya apa ya bisa mulus gitu? Enggak, skincare-nya cukup air wudhu aja. Masya Allah, tabarakallah. Di subuh hari ya Kak Arina ya. Iya. Sama di sepertiga malam kayaknya ya. Iya, boleh. Iya boleh. Karina terima kasih banyak Karina. Sehat-sehat terus. Oke, terima kasih juga. Sehat-sehat juga. Selamat bertugas Arya dan Indi. Thank you, udah Kak Arina. Bye-bye. Udah.